Lewat tengah malam, suasana rumah Nazarudin sepi mencekam. Kesempatan yang dimanfaatkan 3 jagal menyelinap masuk ke dalam. Masing-masing menenteng senjata tajam demi memuaskan hawa nafsu dendam. Aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Satu keluarga 4 nyawa dibantai tanpa sedikit pun rasa iba. Dari tanah kembali ke tanah. Belakangan diketahui ternyata pemantik Burka gara-gara selisih duit kurang bayar minuman soda. Cuma senilai Rp2.000 saja. Inilah kisah selengkapnya dalam Rajapati. Larang kedai tuak di pantai, keluarga dibantai. Dari rumahnya, Pakcik Abdullah tergopok ke rumah Nazarudin untuk mengecek keponakannya, Damana atau Ana. Sebabnya, Ana mangkir sekolah sanawiyah padahal sedang ujian kelas 3. Rumah orang tua Ana berada di Dusun 3, Desa Seinagalawan, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sudah ku bilang, jarang-jarang pula si Ana nginap di rumah bapaknya. Sekalinya nginap, tak pergi ke sekolah dia. Nah, coba ku tengok dia di rumahnya. Pakcik Abdullah tiada pernah menyangka kedatangannya malah justru menemukan tragedi malapetaka. Pintu rumah tertutup rapat. Apa mereka semua pergi ya? Coba aku lihat dulu ke dalam. Sekejap Pakcik Abdullah sempat keluh ketika melihat darah kental mengalir lewat sela bawah pintu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Banyak darah! Astaga! Tolong! 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 Satu keluarga 4 nama ditemukan tidak bernyawa, yakni Nazarudin 38 tahun, istrinya Ratna 20 tahun, putri tunggal mereka Damana alias Ana 13 tahun, serta adik ipar Nazarudin bernama Eko 25 tahun. Ramai luka di sekujur badan, jasad keempat korban amat mengenaskan. Suasana rumah duka riuh ratapan. Terus-terusan nama keempat korban diserukan. Seturut dendam membara menuntut balas kematian. Penyebab kematian Nazarudin sekeluarga mengusik benak warga desa. Dugaan motif perampokan pun dipertanyakan sebab masih utuh semua harta benda korban. Di lingkungan, sosok Nazarudin dikenal sebagai pengelola pantai wisata Klang, mulai dari urusan kutipan retribusi karcis, lahan parkir, serta jasa pemondokan. Selaku penanggung jawab keamanan, Nazarudin memang tak jarang terlibat perselisihan. Tetapi gerangan siapa di balik tabir pembunuhan sekeluarga korban?
Pantai wisata Klang merupakan lahan basah di mana warga pribumi serta pendatang saling berbaur mencari nafkah. Sudah sejak lama, keberadaan Nasaruddin menjadi pengelola menimbulkan kecemburuan bagi sebagian pemuda desa. Di sisi lain, Nasaruddin kerap bertindak kasar karena merasa di atas angin. Petatang penenteng Jemawa merasa berkuasa. Apa? Bayar sedikit bang, gimana aku mau makan? Apa kau bilang? Bayar! Berkali kau ini! Udah bagus, aku nggak minta uang keamanan! Bukan itu maksudku bang, tolonglah bang, awak di sini cari uang receh bang. Asal abang tahu ya, Apa? kami hasil orang sini. Emangnya kenapa kamu hasil orang sini, ha? Nantangin! Nantang, mawa! Bukan, Berani? bukan bang, bukan begitu bang. Awak minta lapak ke abang, abang nggak kasih. Gimana lah kalau bukan uang dari hasil lapak ini bang? Udah cakap kali kau ini, ayo, berantem! Berantem, ayo! Enggak bang. Ayo! Udah bang, ampun, nggak berani aku bang, udah bang, iya bang, ampun bang ya. Makanya jangan banyak cakap kau! Nasaruddin dikenal jagoan serta bernyali. Sesiapa tiada yang berani menyanggupi duel sampai mati. Namun yang tidak disadari, Nasaruddin bikin lawannya sakit hati lantaran menginjak-injak harga diri. Mungkinkah hal ini petunjuk bagi polisi? Nama Nasaruddin seolah menjadi jaminan bagi pihak keluarganya ikut mendapatkan keistimewaan. Alhasil, kelakuannya tak beda dengan Nasaruddin sang jagoan. Cak mana kuat anak tunggu ambil minum sembarangan. Enak minum. Bayar. Cak mana kau? Ini 1.000. Harga minumannya 3.000. Hei Lontong, 2.000 aja kau meribut. Emang kau siapa? Kau belum tahu, saya saudaranya Nasaruddin dari desa saya nih Pak. Saudara Nasaruddin, aku kenal bang sama Nasaruddin. Cemana lah bang ini nggak cerita dari awal. Bang, salam ya sama Nasaruddin. Macam Bang, kau jangan sok jago. Namanya juga kuda. Karena disebutnya nama Nasaruddin, Ronald Sagala enggan meladeni. Tetapi selepas matahari terbenam, sudah matang niatnya untuk membalas dendam. Rencana Ronald buyar setelah berjam-jam menggeretak desa Seinipah gagal menemukan si pria pembeli minuman soda kurang bayar. Sampai berkumpullah dia dengan barisan korban sakit hati oleh ulah Nasaruddin sejak lama. Kenapa muka kau dites itu? Ada lah bang. Ulah bicara orang saya ini pak. Dia ngakunya saudara Nasaruddin. apa? Apa kau bilang? Nasaruddin. Nasaruddin? Ya, Tadi satu awak juga lihat orang Senipa itu jalan kemari. Apalagi si Nasaruddin. Abang sudah lama melihat. Berkali. Bagaimana kalau malam ini Kita bunuh. Cemana lah bang. Kita ini 2 orang. Kau takut banget sih. Hah? bagaimana kalau kita ajak sih? Kalau itu aku siap. Paten kali, cukup paten. Panggillah bang kau. Asik. Keluhan Ronald Sagala ditambah pula Paulus Simanjuntak dan Nasib Purba akhirnya bermuara pada sakit hati terhadap satu nama, yakni Nasaruddin orangnya. Nasaruddin musuh bersama. 3 pemuda satu kata sepakat untuk membunuhnya. Jam 2 pagi. Di saat mereka tertidur, langsung kita bunuh. Kalau ada yang menghalangi, kita babat habis. Nasaruddin? Abang nanti tikam soalnya, aku tikam dia. Pakai di 1 bulan. Orang kau pendek gua. Itu gimana coba? Bercanda dikit lah bang. Alah. Mana parang abang? Ambil parang. Nah, sabar ya. Tunggu kalian sini.
punya belah bang. Bagi sini. Nih. Kalian lihat tuh. Gimana, jadi nggak? Sikat! Len, Diam di sini. diam kau. Pukul 2 dini hari, rumah Nazarudin sepi sunyi. Manakala 3 pemuda tiba sabar menanti untuk melancarkan keji Rajapati. Kau, siap. Kita coba. Jadi Aba-aba dari aku. 1, 2, 3. mati kau. Hei! Diam kau punya mulut. Diam. Hei! Diam punya mulut. Hei! Hei! Kau sekarang bunuh anaknya. Cepat! Oke. Dari tanah kembali kau ke tanah. Hei, bunuh dia. Kau yang bunuh dia. Udah kau yang bunuh, nanti masalah. Tidak tusuk. Selasa, 9 Mei 2006, 2 dari 3 pelaku pembunuhan keluarga Nazarudin menyerahkan diri ke Mapolres Serdang Bedakai, Sumatera Utara. Ronald Sagala dan Nasib Purba diserahkan pihak keluarga mereka. Adapun seorang lagi, Paulus Simanjuntak, hingga kini masih dikejar polisi. Dua tersangka mengaku membunuh karena dendam. Sebabnya, niat para tersangka untuk membuka kedai tuak di objek wisata Pantai Klang selalu dihalang-halangi korban. Pun korban akan berbagi jatah lahan parkir serta jasa pemondokan. Sayang lah, yang lainnya aku sebenarnya bantu-bantuin. Kalau ngabisin nyawanya kawan-kawan. Kau pakai apa? Pakai kapak. Pakai kampak. Jam berapa itu kalian makan? Sekitar jam 2 lewat ya. Jam 2. Berapa lama kalian rencanakan ini? 2 minggu ya. Yang punya ide sebenarnya siapa? Yang ide yang Kau atau siapa? ngaturin semua Junta. Motifnya apa sih kalian melakukan ini? Kenapa? Dendam aja. Dendam karena apa? Dendam karena apa? Karena masalah pantai itu aja. Lahan?
Bagian yang nggak jelas gitu. Istilahnya orang itu pun sama kami putra daerah udah kayak apa? Kami sama kami putra daerah udah remeh kali. Hasil sidik Polres Serdang Bedagai menyimpulkan perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Jelas dari hasil pemeriksaan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa para pelaku ini melakukan secara terencana karena memang ada satu pelaku yang memang untuk merencanakan kegiatan ini. Sampai saat ini hasil dari pemeriksaan para pelaku ini motif daripada kejadiannya adalah dendam karena beberapa kali mereka selalu cekcok antara pelaku dengan para korban ini. Tim Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam 18 Oktober 2006 menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Ronald Sagala dan Nasib Purba bersalah. Vonis pidana mati diminta sebagai ganjarannya. Pada 13 November 2006, majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa, vonis pidana mati untuk kedua terdakwa. Ronald Sagala dan Nasib Purba dinilai terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Lalu 22 Januari 2007, Majelis Hakim Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 13 November 2006. Kemudian pada 29 Mei 2007, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi dari kedua terdakwa. Vonis pidana mati oleh putusan pengadilan sebelumnya disahkan adanya. Tak mau menyerah, upaya hukum selanjutnya, kedua terdakwa mengajukan peninjauan kembali. Puncaknya, pada 6 Oktober 2010 dengan Hakim Agung Abbas Said menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali sehingga putusan pidana mati telah berkekuatan tetap. Kejutan diumumkan pada 13 Mei 2016. Kedua terpidana Ronald Sagala dan Nasib Purba mendapatkan grasi dari Presiden RI sehingga lolos dari hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup sebagai ganti. Lantas, apakah ini keadilan bagi 4 nyawa korban? Apalagi seorang pelaku lainnya masih bebas berkeliaran.